Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan One Studio Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas isi materi video dari channel Sunnah Nabi yang berjudul Nabi Muhammad dan Perintah Islamiyah Menyusui Pria Dewasa. Nah, setelah menyimak berulang kali daripada materi video tersebut, akhirnya didapat beberapa fakta menarik dan kejanggalan-kejanggalan narasi, argumentasi, serta visualisasi yang disajikan oleh admin channel tersebut. Lantas, apa sajakah fakta-fakta dan kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan dari materi video itu? Baik, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari One Studio Channel. Sebagai orang awam, alangkah baiknya kita lebih bijak dalam menerima informasi yang didapat, agar terhindar dari fitnah-fitnah yang akan merusak pola pikir terhadap sebuah pandangan atas suatu kisah atau peristiwa yang terjadi. Dalam kasus ini, saya akan membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya dari materi video tersebut. Fakta yang pertama adalah tidak ditemukannya dalil-dalil yang mendukung visualisasi video tersebut pada menit ke-7.40 sampai menit ke-7.50, yaitu tentang proses penyusuan salim oleh Sahlah melalui puting atau payudaranya secara langsung. Di sini saya tidak bermaksud untuk membantah hadis yang disampaikan atau dilampirkan, melainkan hanya meluruskan argumentasi dan narasi serta visualisasi sesat dari channel tersebut. Baik hadis Muslim nomor 2636 dan 2638 tidak ditemukan kata-kata yang tegas mengenai proses penyusuan salim oleh Sahlah secara langsung melalui puting atau payudaranya. Dalam hadis tersebut hanya terdapat kalimat "susuilah dia, maka dia akan menjadi mahrammu". Kata "susuilah dia", apakah berarti proses pemberian air susu tersebut harus melulu secara langsung dari sumbernya? Jika mengambil analogi lain, seperti dalam contoh, Herman mengadu kepada Budi yang ingin membalas dendam terhadap Danu. Lalu Budi memerintahkan Herman untuk memukulnya. Dan Budi pun berkata, "Pukullah dia, maka akan terbalaskan dendammu". Kisah itu saya dengar dari Denny. Sedangkan yang saya dengar dari Salman, bahwa Budi berkata, "Pukullah dia dengan kayu, maka akan terbalaskan dendammu". Dari dua pendapat di atas, semuanya tidak ada yang salah. Namun, yang lebih jelas dan tegas yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Salman. Inti dari dua analogi di atas adalah maksud dari perintah itu sendiri yang harus terlaksana. Selain hadis Muslim, juga ada riwayat lain melalui Imam Malik dengan bukunya atau kitabnya Muwatta Malik pada 30:12. Di situ dengan jelas dan tegas bahwa proses pemberian susu oleh Sahlah kepada Salim adalah melalui 5 gelas atau wadah. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa baik hadis Muslim dan Muwatta Malik, dua-duanya tidak ada yang salah. Hanya saja riwayat dari Muwatta Malik tersebut lebih jelas dan terperinci tanpa mengenyampingkan hadis Muslim itu sendiri. Riwayat lain dari Ibnu Abdil Bar dalam bukunya At-Tamhid nomor 8 halaman 257 berkata, "Demikianlah cara menyusui anak yang sudah besar, sebagaimana sudah disebutkan, yaitu dengan cara dia memerah susunya, kemudian meminumkannya. Adapun menghisap langsung dari puting ibu susunya seperti halnya anak bayi, ini tidak dibenarkan." Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar bukan tanpa dasar. Hal ini berlandaskan pada dalil Al-Quran tentang menutup aurat bagi perempuan, di antaranya surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu,
dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya." Dari kedua ayat di atas menegaskan bahwa seorang perempuan, khusus dalam kasus ini adalah Sahlah, tidak mungkin membuka auratnya di hadapan Salim yang sudah dewasa. Sehingga ini membantah narasi dan visualisasi penyusuan Sahlah terhadap Salim secara langsung, seperti apa yang ada di dalam video tersebut. Dalil-dalil tersebut juga sekaligus menggugurkan fitnah tentang Bunda Fatimah yang menyusui Asim ibnu Abdullah ibnu Sa'd. Begitu juga dengan fitnah terhadap Bunda Aisyah yang menyusui langsung pria manapun yang ia mau. Itu merupakan fitnah yang diada-ada oleh admin cabul channel Sunnah Nabi. Contoh lain sebagai analogi adalah jika seorang ibu yang suatu saat tidak bisa menyusui langsung sang bayi dikarenakan tidak selalu bersamanya, maka ibu menyusui bisa dengan cara lain, yaitu dengan memerah susunya kemudian dimasukkan ke dalam botol atau dot. Lantas sang ayah yang kebetulan berada dekat dengan bayinya, maka ayahnya pun bisa disebut menyusui bayi dengan botol yang berisi ASI dari hasil memerah susu dari sang ibu. Keduanya bisa dikatakan menyusui karena sang ibu adalah sumber daripada air susu tersebut. Sedangkan ayah disebut menyusui karena dia memberikan air ASI melalui botol yang berisi air susu dari sang istri kepada bayinya. Kesimpulannya adalah Sahlah disebut menyusui Salim karena memang sumber ASI tersebut dari dirinya sendiri. Namun, karena kondisi Salim yang sudah dewasa dan larangan tentang aurat, maka pemberian susu tersebut tidak secara langsung dari puting atau payudaranya. Hal ini diperjelas dengan dalil Imam Malik dalam kitab Muwatta Malik 3012 dan Ibnu Abdil Bar dalam buku At-Tahmid nomor 8 halaman 257. Pertanyaannya, adakah dalil yang kuat tentang proses menyusui langsung dari puting atau payudara Sahlah, Fatimah, dan Aisyah untuk mempertegas narasi dan visualisasi video tersebut? Jika ada, silahkan berikan dalil serta argumen kuat yang bisa mendukung isi materi video yang dibuat channel Sunnah Nabi tersebut. Mengenai fatwa Dr. Izzat Atiyah serta ayat yang hilang dimakan kambing, saya akan membahasnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.